Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Walaupun kita sedang melakukan pembelajaran secara daring, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa ya, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk hari ini, Ibu dan teman Ibu akan menjelaskan materi PAIPB tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah seorang pekerja keras. Nabi Lut alaihissalam adalah putra Harun Abaroan bin Tari, saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan lahir di Palestina. Nabi Lut alaihissalam memiliki dua anak perempuan, yaitu Raisa dan Zagrota. Nabi Lut alaihissalam tentunya beriman mengikuti ajaran pamannya Nabi Ibrahim dan selalu mendampinginya dalam perjalanan atau berdakwah, sehingga beliau mendapat banyak ilmu dari pamannya. Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Sodom dekat Laut Mati yang dimana sekarang berada pada negara Yordania. Kaum Nabi Lut adalah kaum yang rendah moralnya juga rusak akhlaknya. Mereka tidak memiliki agama, mereka terbiasa merampok, menganiaya, dan berbuat jahat. Selain itu, mereka memiliki kebiasaan menyukai sesama jenis, menyukai sesama lelaki, dan menyukai sesama perempuan. Kaum ini menentang dakwah Nabi Lut alaihissalam dan lebih memilih meneruskan perilaku tercela tersebut. Menghadapi sikap kaum Sodom, Nabi Lut mencoba tetap bersabar dan terus berdakwah. Namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nabi Lut hanya mendapatkan sedikit pengikut. Kebanyakan kaum Sodom menolak dakwah Nabi Lut. Mereka berencana mengusir Nabi Lut dan pengikutnya. Mereka selalu memberikan ancaman, hinaan, dan teror kepada Nabi Lut dan juga pengikutnya. Mereka juga tetap mendustakan ancaman yang dijelaskan oleh Nabi Lut jika mereka tidak mengikuti perintah Allah. Nabi Lut menghadapi cobaan yang sangat berat. Bahkan, istri Nabi Lut alaihissalam juga menjadi mata-mata kaum Sodom. Istrinya menjadi mata-mata kaum Sodom hingga Allah memasukkannya kepada golongan orang kafir dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tentunya kondisi ini membuat Nabi Lut sangat sedih dan juga kecewa. Akan tetapi, Allah selalu menguatkan hatinya. Nabi Lut menjadi kuat kembali dan terus berdakwah. Pada suatu hari, Allah mengutus para malaikat menyerupai 3 pemuda tampan bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Istri Nabi Lut memata-matai mereka. Ia segera mengabarkan kepada kaum Sodom bahwa di rumahnya ada 3 tamu yang berwajah tampan. Beberapa orang kaum Sodom segera mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka memaksa Nabi Lut agar menyerahkan ketiga tamunya untuk mereka. Mereka memaksa masuk agar mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu malaikat menyarankan Nabi Lut agar membuka pintu rumahnya dan memberi kesempatan kepada mereka untuk masuk. Begitu mereka masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan dan mereka tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-ngusap kedua matanya, tetapi mereka tak dapat melihat apapun. Semua menjadi gelap karena mereka telah buta. Para malaikat itu menyuruh Nabi Lut beserta keluarga dan para pengikutnya yang beriman agar segera meninggalkan perkampungan tersebut, karena azab Allah akan segera tiba. Sebelum Nabi Lut, keluarganya dan pengikutnya pergi, salah satu malaikat berpesan, "Hai Lut, pergilah engkau bersama keluarga dan pengikutmu keluar wilayah ini. Namun janganlah di antara kalian
menoleh ke belakang jika ingin selamat dari azab yang pedih. Tak lama kemudian, bumi Sodom diguncang gempa dahsyat sehingga seolah-olah bumi Sodom terbalik. Lalu terjadilah hujan batu bercampur api. Kaum Sodom sangat panik dan ketakutan, termasuk istri Nabi Lut. Akhirnya wilayah Sodom dan penduduknya hancur. Nah, sementara kaum Sodom menerima azab, Nabi Lut dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Istri Nabi Lut telah mengabaikan pesan dari malaikat. Ia menoleh ke belakang saat meninggalkan wilayah Sodom. Ketidaktaatannya telah membuat dirinya ikut merasakan pedihnya azab Allah. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang meneladani perilaku kerja keras Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah sosok teladan yang harus kita tiru. Mengapa? Karena beliau adalah seorang pekerja keras. Setiap waktunya ia habiskan untuk berdakwah. Ia mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah SWT. Ia juga bekerja keras untuk membangun negerinya. Nah, maka dari itu, untuk dapat meneladani sikap Nabi Lut alaihissalam, kita sebaiknya bekerja keras atau disiplin dalam menggunakan waktu untuk beribadah, untuk belajar. Kenapa? Karena jika waktu kamu sekarang ini dipergunakan untuk belajar, maka setelah dewasa nanti hasilnya akan kita petik. Segala cita-cita yang kalian inginkan itu akan terwujud. Dan jangan lupa untuk beramal soleh, karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Untuk itu, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kita juga tidak boleh gampang menyerah. Sebagaimana kegigihan Nabi Lut alaihissalam yang selalu berdakwah kepada kaumnya. Beliau sangat berani mengutarakan kebenaran, meskipun banyak yang berbuat jahat. Dan tetap menjalankan perintah Allah, serta menjauhi larangan Allah SWT. Jangan seperti kaum Sodom yang tidak mau mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Akibatnya, kaum Sodom diberi azab oleh Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk pelajari lagi materinya dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.